di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan langsung dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis. Keempat prajurit TNI ini terluka setelah dihadang dan ditembaki kelompok teroris bersama anggota TNI lain dalam perjalanan pulang seusai mengambil bahan makanan dari ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Oksibil. Kontak tembak terjadi dan mengakibatkan 4 prajurit TNI terluka. Pelaku penembakan diduga kuat adalah kelompok Lamek Taplo yang beberapa kali sudah melakukan penyerangan aparat keamanan dan warga sipil di Pegunungan Bintang pada tahun 2020. Anggota kita yang diserang di Pegunungan Bintang, yang ke arah Cerambakong ya, itu ada 4 orang. Kondisi mereka tidak apa-apa karena luka tembaknya pada bagian kaki yang tidak fatal. Sehingga hari ini kita evakuasi ke Jayapura, ke Martin Ende, supaya penanganannya lebih baik. Yang di sana sudah jelas hanya satu kelompok, yaitu kelompok Lamek Taplo. Dan senjata yang digunakan sudah pasti senjata yang kemarin mereka ambil dari TNI. Ini pun kita sedang berupaya supaya Pemda dan semua pihak yang terkait membantu kami. Karena untuk menciptakan damai di tanah Papua ini tidak bisa TNI sendiri. Sementara jenazah 2 prajurit TNI yang gugur akibat dianiaya kelompok teroris di Kabupaten Yakuhimo pada Selasa lalu tiba di Jayapura Rabu kemarin. Jenazah Praka Alif Nur, Angkostan dan Prada Ardi Yudi Ardianto diberangkatkan dari Bandara Udara Nopgoliat Dekai Kabupaten Yakuhimo ke Jayapura pada Rabu siang. Sebelumnya, upacara pelepasan jenazah dilakukan secara militer di Koramil 171506 Dekai yang dipimpin Bupati Yakuhimo Didimus Yahuli. Dari Jayapura, jenazah Praka Alif Nur Angkostan akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Ambon, Maluku. Sementara jenazah Prada Ardi Yudi Ardianto akan diberangkatkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Polisi dan TNI saat ini tengah mengejar pelaku yang diketahui mengambil senjata milik korban. Memang langkah-langkah yang telah diambil oleh kepolisian maupun nanti dan berkoordinasi teman-teman TNI, kita akan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Karena pelaku merampas senjata api yang dibawa oleh kedua prajurit kita. Sehingga dengan demikian saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolres untuk segera melakukan olah TKP dan untuk tidak responsif berlebihan. Karena kita ingat dengan perampasan senjata itu ada 4 magasin yang hilang juga, sehingga ini kan membahayakan bagi anggota kita apabila tidak berhati-hati. Sebelumnya, Praka Alif Nur Angkostan dan Prada Ardi Yudi Ardianto dianiaya 20 orang yang diduga kelompok teroris di distrik Dekai Yakuhimo pada Selasa kemarin. Saat itu mereka tengah melakukan pengamanan pembangunan tanggul Sungai Brasa di ujung Bandara Nopgoliat Dekai Yakuhimo. Tidak hanya dianiaya, tapi 2 senjata api milik kedua prajurit TNI tersebut juga dibawa kabur pelaku. Di Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sejak ditetapkannya kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris, pemerintah terus berupaya mengejar para pelaku teroris untuk kemudian dipisahkan dari kelompok masyarakat sipil. Pengejaran dilakukan dengan kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan korban terutama bagi warga. Meski ada kontak senjata, penanganan Papua kepada masyarakat tetap menggunakan prinsip pendekatan damai dan kesejahteraan. Nah itu saudara kebijakan umum. Jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan dan tanpa deal, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi lalu ada pendekatan untuk melindungi itu semua. Ada pendekatan hukum dan keamanan. Dari sekian banyak Papua yang besar itu, ada gangguan hukum dan keamanan. Kecil itu tapi mengganggu yang besar. Pertama, itu penegakan hukum dan keamanannya itu adalah kita akan memburu para teroris.
bukan organisasi Papua, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. Saudara, kami masih akan kembali, tetapi kami akan jeda sebentar untuk di Jalan Pantura, Balonggandu di Karawang.